akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Topik. Ya, sahabat Arus News, kita saat ini ada di dapur kelinci rakyat. Ini termasuk proses apa ini, Mas? Ini proses awal pengukuran tulang dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang nantinya akan disekat-sekat untuk menu tengkleng, untuk menu rica-rica, dan untuk menu tengkleng jumbo yang 200 gram. Oh, baik. Ini semua kelinci nih, Mas? Ini semua daging kelinci. Baik. Ini jumlah ungkepan tadi 20 kilo tulang. 20 kilo tulang. 20 kilo tulang. Ini kurang lebih prosesnya berapa lama? 2 jam. 2 jam. Baik, sahabat Arusnya, uniknya di Jogja ini memasaknya dengan tungku atau istilah di sini anglo gitu Mas ya? Anglo. Ya, istilah di Jogjanya anglo. Habis karena untuk cabang-cabang yang lain. Oh baik, jadi terpusatkan masak di sini. Terpusatkan di Jalan Imogiri ya? Jalan Imogiri Barat, DKR. Jadi kurang lebih sehari buat 3 cabang. 20 kilo. 20 kilo. Baik. Ini termasuk kategori menu favorit, Mas? Ya, kalau menu favoritnya sih yang kemasan-kemasan frozen itu. Oh, yang frozen ya. Selamat siang sahabat Arus News. Siang ini kita berada di rumah makan Kelinci Resto Kelinci Rakyat yang berada di Jalan Imogiri, Kabupaten Bantul. Dan saya lagi coba mau icip-icip tentang tongseng kelinci. Sahabat Arus News, perlu diketahui memang sebagian besar dari masyarakat kita mengenal hewan kelinci itu adalah hewan manja, hewan lucu, dan sebagainya lah, sehingga ada beberapa masyarakat yang tidak tega mengkonsumsi kelinci sebagai makanan yang melezatkan. Bahkan kita nanti akan gali informasi bagaimana kandungan gizi protein yang ada di daging kelinci. Nanti setelah ini kita akan ngobrol di acara ngobrol pintar perihal Indonesia, dan kelinci merupakan hewan yang bisa hidup di negara kita. Yuk, sahabat Arusnya, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Maknyos. Ini sate tongsengnya. Luar biasa. Nanti kita akan gali bagaimana kandungan protein yang ada di daging yang dihasilkan dari hewan yang imut, lucu, yang bernama kelinci. Terima kasih. Memang dipilih kelinci yang tidak terlalu tua, jadi dagingnya tidak alot. Ini tulangnya juga banyak sekali tulang. Enak kok bisa. Ini rekomendasi.
Jadi kalau biasanya daging kambing itu kan ada kayak bau peremusnya gitu ya. Ini tidak, benar-benar nggak amis. Baunya itu benar-benar bau bumbu aja ya. Jadi harum. Nah, pemirsa. Sahabat Arsius, alhamdulillah setelah saya melakukan cicip kuliner makan daging kelinci yang dikemas dalam sajian kompleks luar biasa, enak, pas banget racikannya. Sekarang di hadapan kita ada owner, pemilik dari Resto Kelinci Rakyat. Dengan siapa, Mas? Saya dengan Yusuf Musabri, panggilannya Abik. Baik. Mas Abik, kalau bicara tentang hewan kelinci, Oke. sebenarnya ada yang ditakuti gak sih, Mas, dari persepsi masyarakat? Karena mayoritas masyarakat melihat kelinci itu binatang yang unyu-unyu, kok tega sih, gitu kan, sampai dipotong, sampai dibikin sate dan sebagainya. Gimana, Mas? Nah, kita kalau ngomong tentang kelinci, Mas, dulu sebelum ada ayam boiler, dunia itu bertumpunya ke kelinci. Perang dunia pun itu tentara-tentara yang ada di hutan-hutan yang makannya daging kelinci. Nah, sebenarnya kultur makan kelinci itu sudah ada dari dulu sebagai hewan buruan. Ya. Jadi kelinci itu dulu jadi hewan buruan, Mas Mugi. Jadi semua orang di dunia ya udah paham kalau kelinci itu ya sebenarnya bisa buat dikonsumsi. Cuma kan semakin kesini pergeseran itu ada karena yang ditonjolkan oleh dunia media, televisi, baik itu televisi terus koran-koran, itu kelinci sebagai kelinci hias. Karena persepsi itu sudah terbangun, akhirnya orang banyak yang menganggap kalau ngapa sih makan daging kelinci? Kelinci itu imut, masa disembelih? Sedangkan di dunia global ini ada kelinci yang memang khusus dibuat untuk pedaging. Bisa mencapai 4 kilo, 5 kilo masa ekor. Seperti itu, Mas, ya? Dan ritme populasinya juga tinggi ya, Mas? Iya. Nah, itu kalau dari segi populasi, pengembangan reproduksinya, kelinci itu cuma bunting sebulan, Mas. Hanya sebulan? Periode buntingnya. Ya. Ketika lahir, satu induk bisa mungkin melahirkan 5-12 ekor. Itu kalau indukannya bagus? Indukannya bagus bisa sampai 12 ekor dia. Sedangkan dalam waktu 3-4 bulan udah bisa mencapai bobot potong 2,5 kilo. Kan cepet banget itu. Baik, sahabat Arusnews, inilah yang membuat tim Arusnews tergelitik untuk mengangkat icip-icip kuliner berbasis daging kelinci. Iya. Dan sepertinya daging kelinci ini akan menjadi makanan alternatif pengganti sapi dan ayam gitu, Mas, ya? Iya. Sebenarnya kalau menurut Mas Adi sebelum mendirikan resto ini tahun berapa nih, Mas? Kita berdiri itu tahun 2021. 2021. Pertengahan 2021. Ya. Oke, 2021. Pastinya sudah melakukan riset dong, sudah melakukan pengamatan nutrisi apa sih yang ada di kelinci? Mungkin bisa bagi informasi, Mas? Iya, Mas Mugi. Jadi kalau nutrisi daging kelinci itu sendiri, dia mempunyai protein paling tinggi dibanding hewan ternak lainnya. Sekitar dari 100 gram penyajian itu 33 gram protein. Itu mungkin sekitar setengah kali lebih tinggi daripada daging sapi proteinnya. Jadi lebih tinggi. Sedangkan untuk kolesterol dan lemaknya itu rendah sekali. Kalau lebih rendah. Dia kan termasuk hewannya daging putih nih. Daging putih itu memang terkenal tidak berkolesterol dan tidak berlemak. Jadi sebenarnya daging kelinci itu aman buat konsumsi dari janin yang masih di dalam bayi sampai orang tua pun nggak masalah sebenarnya. Begitu. Ya.
Artinya dari mulai ibu mengandung Iya. sampai orang tua. Iya. Nggak ada masalah. Nah, karena daging kelinci itu zat besinya tinggi loh mas. Baik. Dibandingkan daging sapi bisa 2 kali lipatnya. Oke. Di resto ini menu yang bisa disajikan atau yang bisa sering jadi pesanan apa sih mas? Kalau di tempat kita masih sate dan tongseng ya. Itu base-nya. Iya, base-nya. Bestsellernya. Bestsellernya. Sedangkan untuk level entry, orang-orang nih kan banyak yang belum pernah makan. Kita menyediakan juga paket promo tengkleng, nasi, dan es teh Rp10.000 saja, Mas. Oh, murah sekali ya? Iya, yang kemarin Mas Mugi Ya, makan kan betul. 10.000 tuh. Betul. Gimana itu, Mas? Ya, maknyos gitu loh. Jadi, Porsinya udah cukup kan? porsinya cukup karena saya senang kuah-kuah gitu ya, jadi saya minta tambah kuah. Oh. Kalau secara porsi cukup, tapi kalau buat serapat seruput kan seger tuh. Iya. Baik, sahabat harusnya. Jadi kalau Anda bagi yang suka jalan-jalan traveling ke Jogja, ternyata Jogja benar-benar kota istimewa. Bukan hanya istimewa pernah menjadi ibu kota, Iya. tetapi istimewa icip-icip kulinernya juga murah. Gitu mas ya? Iya. Icip-icip kulinernya juga murah. Saya sempat kaget, kita dari tim kemarin kesini juga sempat kaget bahwa 10.000 gitu kan. Akhirnya kita coba eksperimen, kita coba beli satu porsi roti tengkleng, ya cukup murah gitu. Teman-teman pada, aduh murah amat. Coba begitu tanya, apaan tuh? Kelinci. Ini kelinci gitu. Jadi seperti itu mas. Oke, yang terakhir mas, ajakan mas buat kalangan milenial, baik yang ada di wilayah DIY maupun yang ada di luar DIY, untuk meyakini bahwa kelinci ini sesuatu yang aman. Pertama halal, yang kedua aman untuk nutrisi. Iya. Untuk kehalalan, ini sebenarnya program makan kelinci atau ternak kelinci sudah dirintis oleh Presiden kita Soeharto dari tahun 80 mas. Makanya ada sentra-sentra di wisata itu kan. Itu sebenarnya peninggalan programnya Pak Harto untuk memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Nah, karena ada program tersebut, MUI waktu itu Pak Ibrahim Hussein ketuanya mengeluarkan fatwa, dan di situ ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah makan daging kelinci waktu beliau lagi di jalan, sahabat ada yang berburu daging kelinci, dimasaklah oleh sahabat tersebut dan disajikan untuk Nabi. Dan Nabi memakan itu. Nabi memakan itu. Dan Nabi tahu kalau itu adalah daging kelinci. Iya, kalau kelinci kan bahasa Arabnya itu arnab. Ya. Nah, itu jangan diragukan lagi. Oke. Jadi sahabat harusnya jangan pernah meragukan kehalalan daging kelinci karena salah satunya kelinci itu makannya vegetarian. Iya, benar. Ya. Dan itu salah satu faktor yang membuat hewan itu halal. Iya. Dan dia tidak bergigi tarik. Enggak ada. Dia tidak bergigi tarik. Seperti itu sahabat harusnya. Dan jangan pernah ngaku ke Jogja, sudah ke Jogja, kalau belum mampir ke rumah kelinci rakyat ini, resto kelinci rakyat ini. Nah, kita memproyeksikan nih Mas Mugi. Baik. Kedepannya itu kelinci ya sebagai konsumsi masyarakat modern. Ya. Pertama, proteinnya tinggi, zat besi tinggi, nutrisi-nutrisinya lengkap. Yang kedua, dia kalorinya rendah. Kalorinya rendah. Misalkan daging sapi itu kalorinya dia sampai 300 kalori, daging kelinci cuma 173 kalori per 100 gram penyajian. Jadi setengahnya dari daging sapi. Selain itu, ini daging kelinci juga rendah kolesterol dan rendah lemak. Orang-orang yang lagi nge-gym, lagi diet, cocok banget ini untuk dikonsumsi sehari-hari. Makanya kita punya bigger picture-nya ya nanti bagaimana caranya, harus bisa ini ya.
daging kelinci itu ada di kulkas rumah tangga. Ya, jadi Mas Mugi, karena kita pengen memasyarakatkan ini daging kelinci ke seluruh Indonesia, kita membuka untuk teman-teman yang ingin join atau mau mempunyai peluang baru di bidang kuliner. Kita bisa mensuplai untuk daging mentahnya, untuk daging yang setengah jadi yang kita jual sekarang ini, karena kita prosesnya udah frozen semua. Dan itu simpel sekali buat apa ya, penyajiannya. Nanti nggak perlu datang ke sini, kita tunjukkan videonya, kita kirim barangnya, di sana tinggal diolah saja, tinggal nambahin kecap sama santan kalau buat tongseng. Bagaimana sistem pembayarannya, Mas? Apakah COD atau gimana? Kalau kita nanti bisa dirembuk kalau itu masih fleksibel. Yang penting teman-teman kalau ada yang berminat, kita welcome banget, akan kita support untuk dari A sampai Z-nya. Oke, terima kasih Arus News akurat dan mencerahkan.